Assalamualaikum. Oke, kali ini Bu Cinta akan mengkonfirmasi tugas gerak benda, gaya, dan hukum Newton yang kemarin telah Ibu berikan. Nah, berikut penjelasan ataupun pembahasan soalnya. Untuk soal nomor 1, itu ada seorang anak sedang mengendarai sepeda ke timur sejauh 15 meter, lalu dia kembali sejauh 3 meter berbalik ya. Nah, lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut itu 1,5 second. Nah, di sini yang ditanyakan berapa kelajuan dan kecepatan anak dalam bersepeda tadi. Nah, mari kita kerjakan. Ilustrasinya, ini ada seorang anak naik sepeda, cuma ini dapatnya nggak naik sepeda ya. Seumpamalah dia sedang naik sepeda, dia akan melaju ke timur sejauh 15 meter, lalu berbalik sejauh 3 meter. Nah, dalam waktu menempuh dari P, R, kemudian berbalik ke Q, seperti itu dia membutuhkan 1,5 second. Nah, berarti mari kita selesaikan untuk soal ini. Berapa kelajuan dan kecepatannya? Pertama kita tulis diketahui terlebih dahulu. Oke. Tulisannya agak jelek, tidak apa-apa ya. Jadi sini diketahui jarak dari P ke R itu ya, yang awal ke arah timur itu sejauh 15 meter. Lalu dia mengendari kembali, berarti ini jarak kedua, kembali sejauh 3 meter. Waktu yang digunakan untuk menempuh semuanya itu 1,5 second. Nah, lalu yang ditanyakan adalah kelajuan dan juga kecepatan. Oke. Kecepatan. Nah, ketika kalian akan mengerjakan kelajuan dan kecepatan ini, kalian harus paham perbedaan jarak dan perpindahan terlebih dahulu. Karena rumusnya untuk kelajuan itu adalah total jarak atau jarak per waktu. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan atau delta S per waktu. Meskipun sama-sama lambangnya V, tetapi rumusnya berbeda. Mari kita kerjakan. Oke. Untuk yang pertama, kita cari kelajuan. Nah, kelajuan adalah total jarak per waktu. Kita total atau jumlahkan jaraknya. Nah, jarak pertama itu ada 15 meter ditambah jarak kedua itu 3 meter. Kenapa total? Nah, di sini karena jarak itu merupakan besaran saklar, tidak dipengaruhi oleh arah. Jadi mau ke kanan, ke kiri itu tetap selalu nilainya positif. Otomatis kita jumlahkan semua di total. Ya, di sini ketemunya kita masukkan dulu waktunya 1,5. Jadi ketemunya adalah 18 per 1,5. 18 apa? Meter sekon. Nah, kalau kita sederhanakan 18 bagi 1,5, ketemunya adalah 12 meter per second. Gitu. Ini untuk kelajuan. Lalu bagaimana dengan kecepatan?
sama ya, kecepatan tuh lambangnya V. Kecepatan adalah perpindahan atau delta S per waktu. Nah, namanya berpindah itu kan berarti yang diukur adalah perbedaan jarak dari awal ke akhir. Berarti kalau ini dia melaju ke timur lalu kembali ke barat, berarti kan perpindahannya yang diukur adalah jarak terakhir tadi, dari posisi awal ke akhir. Otomatis yang namanya perpindahan itu ini. Ini adalah perpindahan karena tadi posisi akhirnya di sini. Ini akhir, ini awal. Inilah yang disebut perpindahan. Nah, lalu bagaimana memperoleh jarak perpindahan ini? Ya udah, karena perpindahan itu merupakan besaran vektor, berarti kan dia dipengaruhi arah. Jadi ya kita harus masukkan nilai positif negatifnya. Nah, karena PR itu ke timur nilainya positif, berarti kan 15 nilainya positif. Nah, sedangkan RQ itu berbalik ke barat nilainya negatif, kebalikan ya, kebalikan positif itu negatif, berarti kita kurangi. Kurangi berapa tadi? R ke Q itu 3. Kemudian kita masukkan T-nya. Nah, jangan lupa nanti di sini satuannya ditulis ya. Ini meter, ini second. Nah, 15 kurangi 3 ketemunya adalah 12 meter. 1,5 second. Nah, kita turunkan di sini karena nggak muat ya. Berarti 12 bagi 1,5 itu ketemunya adalah 8 meter per second. Oke. Ini adalah soal pertama. Nah, tapi jangan bingung juga kalau nanti ketemu soal yang misalkan lintasannya tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Yang kemarin sudah bisa jelaskan, kalau seperti ini, total lintasannya misalkan dari A ke B ke C, misalkan titik akhirnya adalah C dan titik awalnya adalah A, maka yang perpindahannya itu adalah jarak seperti ini. Ini perpindahan. Nah, perpindahan kalau membentuk segitiga siku-siku, ya seperti ini, itu nanti pakai rumus untuk mencari ininya delta S-nya, rumus Pythagoras. Oke. Nah, kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 diketahui sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 108 km per jam. Keretanya mengalami perlambatan 4 meter per sekon kuadrat. Berarti ini percepatan tapi diperlambat. Sehingga berhenti di stasiun. Berarti ketika berhenti ini kecepatan akhirnya adalah 0. Berapa waktu yang dibutuhkan kereta hingga berhenti? Yang ditanyakan waktu. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini kamu lihat satuannya. Ini km, ini m. Meter, kilometer, dan meter ini tidak setara, ya. Maka nanti harus salah satu itu diubah. Entah kilometer jadikan meter atau meter jadikan kilometer. Tapi lebih mudah kilometer dijadikan meter. Seperti itu. Mari kita coba kerjakan. Kita ketahui dulu. Diketahui sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 108 km. Berarti ini kecepatan awal. Kecepatan awal V0 ataupun V1. Berarti gitu ya. Nah, V0-nya itu 108 km per jam. Terus di situ kereta mengalami perlambatan. Perlambatan atau ini percepatan tapi diperlambat
sebesar 4 meter per sekon. Karena diperlambat, maka nilainya negatif. Nih, negatif karena diperlambat. Oke. Nah, kemudian hingga berhenti di stasiun. Berarti kalau berhenti di stasiun, kecepatan akhir itu 0. Kecepatannya 0. Nah, ditanya itu waktu yang dihabiskan agar bisa berhenti. Sampai berhenti, seperti itu. Nah, untuk menjawabnya, mari kita ubah dulu nih tadi, kilometer per jamnya kita ubah. Nah, kita ubah jadi apa? Meter per sekon, ya kan? Biar jadi meter per sekon, berarti kan kilometer ini diubah menjadi meter. Itu dikali 1000. Kilometer ke meter berarti dikali 1000, sama dengan 108.000 meter. Sedangkan jam, 1 jam itu berapa berapa second? Itu adalah 3600. Ini kita hapus dulu. 3600, aduh. Nanti dikira 6 ini. 3600 second. Tinggal ini kita coret 2, coret 2. Berarti tinggal 180, berapa itu? 1080 dibagi 36. Nah, hasilnya berapa? Berarti di sini hasilnya 30 meter per second. Nah, ini udah ketemu V0-nya dalam meter tuh 30 meter per second. Nah, berarti kita bisa kerjakan rumus percepatan itu adalah, kita jawab. Kan ini karena pakainya rumus percepatan. Rumus percepatan itu adalah V terakhir dikurangi V awal, ya, dibagi T. Ini rumus percepatan. Nah, untuk mencari T, maka kita bisa pindah ruas. T ke sini berarti dikali T kali A. Nah, tapi tinggal A kita pindah ke bawah. Berarti T sama dengan VT min V0 per A. Ketemu deh T di situ rumusnya. Kita masukkan VT-nya berapa? 0. 0 meter per second. Dikurangi V0-nya itu 30 meter per second. Dibagi percepatannya minus 4 meter per second kuadrat. 0 kurangi min 30 berarti min 30 hasilnya. Dibagi min 4 meter per second kuadrat. Nah, di sini kenapa kalian harus menuliskan satuannya? Biar kalian paham mencoret-coretnya dan nanti kalian paham, oh ternyata benar kalau T itu satuannya ini hasilnya. Karena satuan itu juga harus ikut dibagi, ikut dikali, sama seperti bilangan di depannya. Nah, di sini 30 bagi 4 itu berarti 7,5 karena sama-sama minus berarti habis. Ini coret-coret. Ini 1, ini 7,5. Kita tulis dulu 7,5. Satuannya apa? Di sini meter sama meter bisa dibagi. Ini secondnya punya pangkat 1, di sini secondnya punya pangkat 2. Nah, kalau seperti ini, berarti kan 1 per S, sama aja nih ya, 1 per S, ini kan 1 per S,
per second dibagi lagi 1 per S kuadrat. Nah, ini bisa kita balik dengan cara dikalikan. Berarti yang 1 per S, ini S kuadrat dibalik ke atas, dibagi 1, ini jadinya kali. Pembagian dijadikan perkalian. Karena di sini 2, ini 1, kan berarti coret, ini 1, habis, ini tinggal S. Nah, berarti ini satuannya tersisa S. Ya. Maka pas. Kok ternyata memang satuannya second. Berarti ini adalah waktunya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang nomor 3. Buah mangga yang sudah masak jatuh dari pohon. Jika percepatan gravitasinya ini ada pohon ilustrasinya. Terus ada mangga jatuh. Nah, ini adalah mangga. Oke. Berbesar aja ya. Sekarang ada buah mangga. Pohon mangga. Terus ini buahnya jatuh. Nah, ya. Nah, jika percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah mangga setelah jatuh selama 3/4 second? Berarti kita tulis dulu. Diketahui kalau buah mangga jatuh berarti kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Nah, dia jatuh dengan gravitasi atau percepatannya 10 meter per sekon. Di situ, berapakah kecepatan buah mangga setelah jatuh? Nah, setelah jatuh selama berapa? Berarti ini T-nya 3/4 second. Ditanya. Yang ditanya apa? Yang ditanya ini loh, berapakah kecepatan buah mangga setelah jatuh? Berarti kan V kedua, V akhir. Nah, yang ditanya V akhir. Maka kita bisa jawab. Nah, kalau kayak gini, itu berarti kita pakai rumus ya, V akhir. Rumusnya V akhir sama dengan V0 plus percepatan kali T. Ya. Ini diperoleh dari mana? Nah, kita bisa peroleh ini dari rumus tadi. A itu kan sama dengan V. T min V0 per T. Ini bisa kita pindah jadi kali, karena di sini kan T-nya dibagi. Jadi sini VT min V0. Kemudian, karena di sini mau dicari VT, berarti ini minus, dipindah ruas jadinya plus. Maka, bisa kita ubah, berarti VT sama dengan A kali T ditambah, ini kan minus, pindah ke sana jadinya plus V0. Atau bisa kita tulis dengan VT sama dengan V0 plus A kali T. Sama aja, mau dibolak-balik. Yang penting kalian hafal satu rumus. Itu ya, itu caranya. Nah, sekarang kita kerjakan, tinggal masukkan saja. V0-nya itu 0 ditambah, ya, tambah, ini V0 dulu, A kali T. V0-nya 0 ditambah A, ini kita ganti G. Ya, A kita ganti G karena percepatannya pakai gravitasi. Berarti tinggal kita masukkan 10 meter per sekon. Dikali T, T-nya berapa? 3/4 second. Nah, kalau kayak gini hitungannya gimana? Ayo, ya berarti kita tinggal
3/4 itu kan sama aja 0,75. Dikali 10 berarti 7,5. 7,5. Nah, karena di sini meter per sekon, maka satuannya ini meter per sekon. Gitu. Ketemulah dia. Ya, jadi 10 kali 3/4 sama dengan 7,5. Itu mencari V akhir. Oke. Nah, sekarang nomor 5. Ini harusnya nomor 4. Ini nomor 4. Ada 2 orang anak sedang mendorong sebuah mobil seperti pada gambar. Ya, di situ massa mobil adalah 1000 kilo. Satu orang memberikan gaya sebesar 275 Newton, sedangkan orang yang lain memberikan 395. Kedua gaya di atas bekerja ke arah yang sama. Di arahnya sama. Gaya ketiga yang bekerja pada mobil sebesar 560, tetapi berlawanan karena ini merupakan gaya gesek. Ya, gaya ini muncul karena adanya gaya gesek. Berapakah percepatan mobil? Nah, ibaratnya kan ini berarti kita harus mencari resultan gayanya. Ada gaya ke arah sana, nilainya 275 Newton, terus ini 395 Newton. Tetapi ada arah gaya gesek ke sana sebesar 560 Newton. Nah, resultan gayanya berapa? Oke, resultan gaya, kita tulis resultan gayanya dulu. Resultan gayanya berarti adalah penjumlahan dari semuanya, tetapi di sini karena resultan gaya itu merupakan vektor, besaran vektor, dia dipengaruhi oleh arah, maka kita harus perhatikan arahnya. Yang sama kita jumlahkan 275, 395. 2, oke, kita hapus, salah sebentar. 275 Newton ditambah 395 Newton. Karena arahnya berbalik, maka kita minus 560 Newton. Maka resultan gayanya adalah sama dengan di situ, berarti hasilnya 670 Newton kurangi 560 Newton. Jadi ini berarti hasilnya berapa? 40 tambah 70 berarti 110 Newton. Itu resultan gaya. Sedangkan di sini di situ kan gaya ini muncul berapakah percepatan mobil ya. Nah, percepatan mobil berarti kalau ada resultan gaya itu kan rumusnya resultan gaya merupakan massa kali percepatan. Nah, kita sudah ketahui resultan gayanya 10 Newton. Massanya berapa? Massanya di situ tidak diketahui 1000 ya. Oh ya, 1000 kilo. Terus dikali percepatan. Percepatannya di sini tadi yang mau dicari. Oh ya, nah inilah dia karena kita tidak pakai diket ditanya ya. Oke. Karena tidak pakai diket ditanya, Bu Sinta malah jadi bingung. Jadi 1000 kilo kali A. Kita mau cari A sebenarnya. Berarti A sama dengan
Ya, A sama dengan berarti 110 bagi 1000. Ini Newton. Ini kilo. Nah, Newton itu sama aja satuannya kilogram meter per kilogram meter per sekon kuadrat. Ini Newton, berarti ini 110 kg meter per sekon kuadrat per 1000 kilo. Ini coret kilonya. Ininya nolnya coret. 11 per 100 berarti tinggal sama aja nih 11 per 100 maju 2. 1, 2 berarti sini komanya 0,11 meter per sekon kuadrat gitu. Itu dia, tapi nanti ditanya ya, ada ditanya dijawab. Ya kita tulis dulu. Harusnya kita tadi diketahui dulu. Diketahui tadi massa 1000. Oke, masanya 1000 kilo. Terus F1-nya anggap aja itu 275. F2 itu 395. F3 itu tadi 670 Newton. Oke, jangan lupa satuannya. Terus di situ massa ini sudah ditanya itu percepatan mobilnya berapa. Ya, jangan lupa nanti seperti itu. Ini Bu Sinta kebalik aja. Nah, kita lanjut. Oke, kita akan membahas tentang soal nomor 5. Nah, di sini kita disuruh melengkapi bagian rumpang dengan hukum Newton dan alasan yang tepat. Soal 5A, gelas yang terletak di atas kertas pada meja itu ketika ditarik dengan cepat, maka akan tetap berada di atas meja atau tidak jatuh. Nah, berlaku hukum Newton keberapa? Nah, ini hukum Newton 1. Mengapa demikian? Karena gelas itu tidak memiliki resultan gaya, alias resultan gayanya 0. Sehingga ketika ditarik, dia posisi diam, maka dia akan tetap diam. Seperti itu. Sedangkan yang B, itu ada bola dilempar ke tembok, akan memantul kembali. Nah, ini berlaku hukum Newton keberapa? Di sini dia berlaku hukum Newton ketiga. Karena apa? Karena di sini kan bola itu dilempar akan memberikan gaya ke tembok. Nah, kemudian tembok akan memberikan reaksi gaya yang berkebalikan arahnya, tetapi besarnya sama. Inilah yang disebut dengan aksi reaksi. Jadi, untuk A itu tadi hukum Newton pertama. Oke. Untuk yang B adalah hukum Newton karena ada aksi reaksi. Ingat-ingat, kalau aksi reaksi berarti 3. Kalau resultan gayanya 0 atau tetap diam atau benda yang sudah bergerak akan selalu bergerak, itu berarti Newton 1. Nah, sekarang ini yang C. Nah, ini sebenarnya sudah Newton first law of motion. Jadi sudah ketahuan dia 1. Nah, bola yang tidak ditendang akan diam dan bola yang ditendang akan menggelinding dengan kecepatan tetap dan arah yang sama. Nah, itu berlaku hukum Newton 1. Ya tadi, kalau dia tetap diam, kalau dia sudah diam ya akan tetap diam, tapi kalau sudah ditendang bergerak, dia akan bergerak terus. Selama tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhinya. Kalau misalkan ada gaya gesek atau gaya apa, nah itu dia akan berhenti. Tapi kalau jalannya licin, nah itu dia akan tetap bergerak. Karena gaya geseknya mungkin
lebih sedikit atau 0. Kemudian nomor 5D ini, nah 5D itu seseorang yang sama mencoba mendorong mobil kecil dan besar bergantian. Mobil kecil lebih cepat maju dibandingkan mobil besar dengan gaya yang sama. Ini ada 2 buah mobil, ilustrasinya yang 5D. Ada 2 mobil, ini mobil kecil. Bobotnya itu 1 kali massa. Terus ada mobil kedua itu, aduh, ini susah digambar ya. Gambarnya agak susah. 2 kalinya. Ini 2 kalinya massa, 2 kalinya mobil kecil ini. Ya. Yang mendorong itu orangnya sama, gayanya sama. Gaya yang diberikannya F. Berarti ini 1 F, misalkan. Besarnya itu sama-sama 1. Tenaganya yang dikeluarkan itu 1 kali semua. Nah, di sini ketika didorong yang kecil, ternyata percepatannya itu dia lebih cepat. Nah, misalkan di sini percepatannya ternyata 2 kali dari mobil ini. Ya. Ternyata kalau ini didorong, ternyata percepatannya itu lebih lambat. Dia hanya 1 kalinya. Perbandingannya 2:1. Nah, dari sini bisa kalian lihat bahwa, nah ini dia mati. Percepatan, semakin besar percepatan, itu dipengaruhi oleh kecilnya massa. Ya. Jadi kalau massanya kecil, maka kecepatannya itu akan lebih cepat. Karena tadi mudah untuk didorong ataupun diberi gaya. Ini jadi di sini percepatan, ya percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Jadi berbanding terbalik dengan massa benda. Tetapi di sini bagaimana dengan gaya yang diberikan? Nah, orangnya sama. Misalkan indikasi 1, itu menghasilkan 2A, 2 kalinya. Maka kalau dikasih 2, ya berarti tinggal tahu 2 kalinya ini dikali 2. Jadi percepatannya 4 kalinya. Ya kan? Ini dikali 2. Ya ini juga menjadi 2 kalinya. Nah, semakin dikalikan seberapa besar mau dibagi, itu dia berbanding lurus. Semakin ini besar, percepatannya besar. Semakin gayanya besar, yang diberikan maka percepatannya besar. Semakin gayanya kecil, maka percepatannya juga kecil. Itu makanya si percepatan ini dia dengan gaya itu berbanding lurus. Itu mengapa dia masuk ke hukum Newton 2. Sedangkan sekarang kita ke E. Agar burung terbang, burung mengepakkan sayap ke bawah sehingga udara akan mendorong ke atas. Kira-kira berlaku hukum Newton berapa? Ya, ini hukum Newton ketiga. Kenapa? Burung terbang, mengepakkan sayap ke bawah. Ada gaya dorong ke bawah. Nah, gaya dorong ke bawah ini akan mengenai udara yang ada di bawah sayap, kan? Maka udara di bawah sayap itu akan memberikan gaya dorong kembali ke atas. Sehingga inilah disebut juga aksi reaksi tadi. Berlaku hukum Newton 3. Nah, kemudian yang F. Seorang atlet lompat jauh harus memberikan gaya hentak pada tanah dengan kuat agar dapat melompat sejauh mungkin. Berlaku hukum Newton keberapa? Sama. Dia ke
3. Kenapa? Karena ketika atlet bertolak, itu kan ya, dia mulai bertolak. Misalkan di sini dia lompat, lari kan, terus dia bertolak, lompat, tek, kena tanah nih. Di situ dia memberikan gaya ke tanah, maka tanah akan terhentak dan memberikan daya dorong ke atas. Sebesar tadi, dia menghentakkannya sebelum dia melompat. Nah, disitulah akhirnya nanti tanah akan memberikan dorongan sehingga atlet bisa lompat jauh. Nah, itu penjelasan ataupun konfirmasi dari tugas kemarin. Silahkan nanti dicek kembali mana hasil kalian yang salah. Nah, itu diperbaiki, diberi catatan, di stabilo ataupun diberi warna. Jadi kalian tahu, oh salah saya di sini. Terus dibenerin. Seperti itu. Sekian dari Bu Sinta, terima kasih.